Aku pilih Melati. Dia bisa bikin aku merasa hidup lagi. Kamu cuma bikin aku merasa terjebak. Ulang tahun seharusnya jadi hari penuh kejutan bahagia. Tapi bayangkan, saat meniup lilin, yang datang justru sebuah amplop berisi surat cerai. Malam yang indah pun berubah jadi awal luka terbesar dalam hidup seorang istri. Sebelum kita masuk ke cerita kali ini, coba absen dulu ya, tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana aja nih? Agar kita tahu cerita ini sudah sampai kemana aja. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Malam itu, jarum jam menunjuk pukul 11 lewat sedikit. Langit Jakarta sedang bersih. Bintang tampak samar di sela-sela gedung, dan dari jendela apartemen kecil di lantai 3. Nadia masih duduk menunggu. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-32. Ia menatap meja makan yang sudah ia tata sejak sore, nasi goreng buatan sendiri, ayam goreng kesukaan suaminya, dan sebuah kue kecil dengan lilin angka 32 di atasnya. Di sisi meja, duduklah Vira, putrinya yang berusia 8 tahun. Rambutnya diikat 2 ekor kuda. Matanya berbinar penuh semangat meskipun sudah mengantuk. Vira menggenggam sebuah kertas gambar yang dilipat rapi. "Bunda, nanti kalau ayah datang, aku kasih ini dulu ya," ucap Vira, menguap sambil menunjuk lipatan kertas itu. "Aku gambar kita bertiga lagi piknik. Ayah pasti suka." Nadia tersenyum, meski hatinya diliputi cemas. Sejak sore, ia sudah menghubungi Raka, suaminya. Katanya, ada pekerjaan lembur. Tapi ini bukan pertama kalinya Raka pulang terlambat. Beberapa bulan terakhir, keterlambatan itu semakin sering, dan alasan lembur seakan jadi kalimat hafalan. Namun malam ini berbeda. Malam ini ulang tahunnya. Nadia ingin percaya bahwa Raka sedang menyiapkan kejutan. Ia mencoba mengusir rasa was-was itu. "Ya, sayang, ayah pasti senang lihat gambar kamu," jawab Nadia lembut sambil mengelus kepala Vira. "Sekarang, kamu tidur dulu. Nanti bunda bangunkan kalau ayah sudah pulang." Vira menggeleng cepat. "Aku mau nunggu. Ulang tahun bunda kan cuma sekali setahun." Nadia tertawa kecil, meski ada getir di balik tawanya. Ia tahu anak sekecil itu tak akan kuat melawan kantuk. Benar saja, tak sampai 15 menit kemudian, Vira tertidur di sofa dengan kertas gambar masih digenggam. Nadia menatap jam lagi. Sudah hampir tengah malam. Jantungnya berdebar antara cemas dan harap. Apa Raka akan datang membawa bunga seperti tahun-tahun sebelumnya? Atau hanya pulang dengan wajah letih? Nadia menengok kue ulang tahun di meja. Lilin belum dinyalakan. Ia teringat ulang tahunnya 2 tahun lalu, ketika Raka tiba-tiba muncul di kantor membawakan bunga mawar merah 1 buket besar. Semua teman sekantornya iri. Waktu itu, Nadia merasa dirinya adalah wanita paling beruntung di dunia. Tahun lalu, meski lebih sederhana, Raka tetap sempat membawakan cincin kecil berukir nama mereka. Ia masih menyimpannya di laci kamar. Kenangan itu membuat Nadia tersenyum sendiri. Ia berusaha percaya bahwa malam ini pun Raka tidak akan mengecewakannya. Ia bahkan sudah berdandan sederhana tapi cantik, gaun biru muda, riasan tipis, rambut disisir rapi, hanya untuk menyambut suami tercinta. Suara pintu terbuka tiba-tiba membuyarkan lamunannya. Jam sudah hampir menunjuk pukul 12:30 pagi. "Nadia," suara berat Raka terdengar dari pintu. Nadia berdiri cepat, wajahnya berbinar. "Raka, aku kira kamu gak sempat." Langkah suaminya masuk. Jas kerjanya kusut, dasi longgar. Wajahnya letih, tapi entah kenapa ada senyum tipis yang dingin. Di tangannya, ia membawa sebuah amplop coklat. Hati Nadia langsung berdebar. "Itu hadiah?" tanyanya dengan mata berbinar. Raka tidak langsung menjawab. Ia meletakkan amplop itu di atas meja, tepat di depan Nadia. "Selamat ulang tahun, Nat." Nadia duduk, tangan gemetar membuka lipatan amplop. Harapannya membayangkan tiket liburan, sertifikat tanah kecil, atau mungkin sekadar surat cinta. Namun saat matanya membaca tulisan pertama di dalam, darahnya serasa berhenti mengalir. Surat gugatan cerai, tertulis dengan tinta hitam, rapi, dan resmi. Ada tanda tangan pengacara di bawahnya. "Raka, apa ini?" Suara Nadia bergetar, matanya membesar tak percaya. Raka menarik kursi, duduk dengan tenang. "Itu hadiah ulang tahunmu. Aku ingin kita pisah. Aku sudah capek." Seakan dunia runtuh di atas kepala Nadia. Ia menatap wajah suaminya, mencari tanda bahwa ini hanya candaan kejam. Namun ekspresi Raka datar, dingin, seakan sudah lama menyiapkan kata-kata itu. "Pisah?" Suara Nadia nyaris berbisik. "Raka,
Ini ulang tahunku. Kenapa kamu lakukan ini hari ini? Raka menghela napas panjang. Justru karena ini ulang tahunmu, aku ingin mulai hidup baru tanpa kamu. Dada Nadia sesak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memandang Vira yang masih terlelap di sofa. Bagaimana anak sekecil itu akan mengerti kalau ayahnya meninggalkan ibunya di hari ulang tahun? Raka, Nadia mencoba bicara dengan suara tercekat. Kita punya anak. Vira butuh kamu. Aku masih bisa memperbaiki apapun yang salah di antara kita. Jangan lakukan ini. Namun Raka malah menunduk. Suaranya dingin, penuh jarak. Aku sudah lama gak cinta. Nah, ada orang lain sekarang. Namanya Melati. Dia mengerti aku lebih dari kamu. Kata-kata itu menghantam Nadia seperti palu godam. Ternyata firasat buruknya selama ini bukan ilusi. Ia teringat beberapa bulan lalu saat menemukan parfum asing di kemeja Raka. Atau pesan singkat yang disembunyikan cepat. Saat itu ia memilih percaya, menutup mata demi mempertahankan keluarga. Kini semua terbukti. Nadia terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. Kamu tega. Raka, aku nggak pernah minta apa-apa selain keluarga utuh. Raka hanya bangkit, berjalan ke kamar untuk mengambil koper kecil yang ternyata sudah ia siapkan. Sementara Nadia duduk kaku di meja makan. Kue dengan lilin angka 32 masih berdiri tak tersentuh. Ulang tahun yang ia bayangkan penuh cinta berubah jadi malam paling pahit dalam hidupnya. Suasana ruang tamu terasa beku. Lampu neon yang putih terang kini seperti menelanjangi segala kebohongan yang selama ini ditutup-tutupi. Nadia masih duduk di kursi makan. Tatapannya kosong pada amplop yang kini terbuka lebar. Kertas perceraian itu seakan berteriak lebih lantang daripada suara suaminya tadi. Raka keluar dari kamar membawa koper hitam. Gerakannya tenang. Seolah apa yang sedang ia lakukan hanyalah rutinitas biasa. Bukan keputusan yang merobek hati istri dan anaknya. Raka, suara Nadia pecah lagi. Kali ini lebih keras. Penuh keputusasaan. Kenapa sekarang? Kenapa di hari ulang tahunku? Setidaknya, tunggulah sehari. Biarkan aku merasa bahagia walau sebentar. Raka berhenti sejenak. Tapi tidak menoleh. Kalau aku tunggu besok, apa bedanya? Lebih cepat lebih baik. Aku sudah nggak bisa pura-pura lagi. Air mata Nadia mengalir deras. Ia berusaha bangkit dari kursi, namun lututnya lemas. Ia menahan meja agar tidak jatuh. Harapannya hancur total. Tiba-tiba suara kecil terdengar dari sofa. Vira mengeliat, terbangun karena suara gaduh. Mata mungilnya yang masih mengantuk menatap ke arah ayah ibunya. Ayah, suara polos itu terdengar. Kamu baru pulang. Aku nungguin hadiah buat bunda. Nadia buru-buru menghapus air matanya. Tapi wajahnya sudah basah. Raka menoleh ke anaknya. Matanya agak melembut. Tapi hanya sebentar. Ayah capek. Vira, tidurlah lagi. Namun Vira bangun. Berjalan kecil ke arah meja makan. Ia melihat kue ulang tahun dengan lilin yang belum dinyalakan. Dengan semangat polos. Ia menarik tangan ayahnya. Ayah, ayo nyalain lilinnya buat bunda. Aku punya gambar juga. Kado buat bunda. Kita rayakan dulu. Ya, Nadia menahan napas. Ia tahu anak sekecil itu belum bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi Raka menepis halus tangan putrinya. Bukan waktunya. Vira, ayah harus pergi. Pergi? Vira mengerutkan keningnya. Pergi kemana malam-malam gini? Besok kan sekolahku. Ayah biasanya anterin aku. Raka hanya menghela napas. Mulai besok, ayah nggak tinggal di sini lagi. Wajah Vira membeku. Ia menoleh ke ibunya, mencari jawaban. Bunda, apa maksud ayah? Nadia terisak, lalu berlutut menyamakan tinggi badannya dengan Vira. Ia memeluk putrinya erat. Sayang, ayah dan bunda. Suaranya tercekat, sulit melanjutkan. Bunda, jangan nangis. Vira mulai ikut menangis. Meski belum mengerti sepenuhnya. Aku nggak mau ayah pergi. Kita kan keluarga. Hati Nadia semakin tercabik. Melihat anak sekecil itu menanggung luka yang bahkan terlalu besar untuk seorang dewasa adalah siksaan tersendiri. Raka berdiri kaku. Ia menunduk. Suaranya datar. Aku minta maaf, Vira, tapi ayah harus pergi. Ada orang lain yang menunggu ayah. Nadia menoleh cepat. Matanya merah, penuh amarah bercampur luka. Kamu tega bilang itu di depan anakmu sendiri. Raka mendengus, seolah sudah menyiapkan semua jawaban. Lebih baik dia tahu dari sekarang daripada hidup dalam kebohongan. Lagi pula, cepat atau lambat, dia pasti mengerti. Dia masih anak-anak. Raka, teriak Nadia. Vira butuh orang tuanya utuh. Apa kamu gak lihat betapa hancurnya hatinya sekarang? Namun Raka tetap dingin. Ia menunduk, mengambil koper, lalu menoleh sebentar. Aku sudah bilang, aku pilih Melati. Dia bisa bikin aku merasa hidup lagi.
Kamu cuma bikin aku merasa terjebak. Kata-kata itu menusuk Nadia lebih tajam daripada pisau. Ia terhuyung, nyaris jatuh. Kalau bukan karena Vira yang memeluknya erat. Bunda, jangan ditinggalin ayah ya. Kita masih bisa bertiga kan? Suara Vira parau, terisak. Nadia hanya bisa memeluk anaknya makin erat. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi rambut Vira. Sementara itu, Raka melangkah ke pintu. Setiap langkahnya terdengar bagai pukulan genderang kematian bagi Nadia. Ketika pintu apartemen tertutup, keheningan yang tersisa terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Setelah pintu benar-benar terkunci, Nadia masih terduduk di lantai bersama Vira yang menangis di pelukannya. Lilin ulang tahun masih belum tersentuh. Kue yang tadi penuh harapan kini hanya jadi saksi bisu runtuhnya sebuah rumah tangga. Vira mendongak, matanya sembab. Bunda, ayah beneran pergi. Dia enggak bakal balik. Nadia terdiam lama. Bagaimana mungkin ia menjelaskan pengkhianatan orang dewasa pada hati anak sekecil itu? Dengan suara parau, ia akhirnya menjawab, entahlah, sayang, tapi apapun yang terjadi, Bunda akan selalu ada buat kamu. Vira menangis lebih kencang. Aku nggak mau ayah sama tante itu. Aku cuma mau ayah sama Bunda. Nadia menggigil mendengar kata tante itu. Ia sadar Vira mungkin tidak sepenuhnya paham, tapi cukup untuk menyadari ada orang lain yang merebut ayahnya. Dengan susah payah, Nadia mengangkat tubuh Vira dan membawanya ke kamar. Ia membaringkan putrinya di ranjang kecil, lalu duduk di sampingnya sambil mengelus rambutnya. Tidurlah, Vira, besok hari baru. Kita harus kuat. Vira menggenggam tangan ibunya erat-erat, seolah takut jika melepaskannya. Ibunya pun akan ikut pergi. Nadia menatap wajah polos itu, lalu menoleh ke cermin di meja rias. Di sana, ia melihat sosok perempuan dengan riasan yang luntur karena air mata sembab, dan hati yang porak-poranda. Hari ulang tahun yang seharusnya menjadi hari bahagia justru berubah jadi awal luka. Dan di dalam hatinya, Nadia tahu luka ini tak akan mudah sembuh. Malam itu Nadia tidak langsung tidur. Setelah Vira benar-benar terlelap, ia duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong pada lilin kue ulang tahun yang sudah meleleh sebagian meski tak pernah dinyalakan. Wajahnya kaku, matanya merah. Ia teringat kembali kata-kata Raka. Aku pilih Melati. Dia bisa bikin aku merasa hidup lagi. Kamu cuma bikin aku merasa terjebak. Kalimat itu terngiang-ngiang di telinganya. Setiap kali ia coba menepis, justru semakin keras menggema. Ingatan Nadia melayang ke beberapa bulan lalu. Malam-malam ketika Raka pulang larut, dengan aroma parfum wanita yang asing menempel di bajunya. Saat ia bertanya, Raka menjawab enteng. Teman kantor kebetulan duduk dekat aku di lapak. Jangan cemburu gak jelas. Waktu itu, Nadia ingin percaya. Ia tak ingin rumah tangganya retak hanya karena prasangka. Ada juga momen ketika ia menemukan struk pembayaran hotel di dalam saku celana Raka. Waktu itu ia menatap kertas itu lama. Jantungnya berdegup keras. Namun saat ditanya, Raka dengan wajah tenang berkata, itu buat meeting perusahaan. Kami sewa ruangan di hotel. Nadia akhirnya menelan bulat-bulat jawaban itu, meski hatinya merasakan getaran aneh. Kini semua potongan puzzle itu tersusun jelas. Semua kebohongan, semua alasan lembur, semua tatapan mata yang menghindar. Nadia menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah lagi, bukan hanya karena ditinggalkan, tapi karena ia merasa begitu bodoh telah menutup mata sekian lama. Kenapa aku gak percaya firasatku sendiri? Kenapa aku terlalu percaya sama dia? Bisiknya lirih. Ia menoleh ke arah kamar Vira. Anak itu tidur meringkuk, masih dengan bekas air mata di pipinya. Pemandangan itu membuat hati Nadia semakin sakit. Kalau aku hancur, bagaimana dengan dia? Dia masih terlalu kecil untuk paham. Aku harus kuat demi Vira. Namun bagaimana caranya? Semua tabungan sebagian besar ada di rekening Raka. Semua tagihan apartemen atas nama suaminya. Dunia Nadia seakan runtuh, meninggalkan dirinya tanpa pegangan. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai jendela. Tapi bukannya membawa semangat, justru membuat mata Nadia semakin perih. Vira bangun dengan wajah sembab. Begitu melihat ibunya, ia langsung memeluk erat. Bunda, ayah beneran pergi, enggak balik lagi. Nadia mengangguk pelan, suaranya parau. Sepertinya begitu. Sayang, tapi Bunda janji, kita bisa bertahan. Kita masih punya satu sama lain. Vira menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku takut. Bun, Nadia mengusap rambutnya. Jangan takut, kita berdua cukup kuat. Saat itu, Nadia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Tapi ia tahu, ia harus meyakinkan anaknya meski dirinya sendiri rapuh. Beberapa hari kemudian,
Nadia harus pergi ke pasar membeli kebutuhan dapur. Uang yang ia miliki terbatas, hanya dari simpanan kecil yang ia sembunyikan. Saat berjalan di lorong toko, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang tak asing, Raka, dan di sampingnya, seorang wanita anggun dengan gaun merah muda, menggandeng lengannya erat. Nadia berdiri kaku, itu pasti Melati, wanita yang kini merebut seluruh hidupnya. Mereka tertawa bersama. Wajah Raka tampak bahagia jauh berbeda dari ekspresi dingin yang ia tunjukkan saat di rumah. Nadia merasa darahnya mendidih, namun ia menunduk, buru-buru berjalan menjauh sebelum mereka melihatnya. Di dalam hatinya, ada perasaan getir. Jeti benar, aku hanya bayangan di hidupnya. Dan dia bahkan tidak malu memperlihatkan wanita itu di depan umum. Malamnya, Nadia kembali duduk di ruang tamu, memandangi amplop perceraian. Ia tahu dirinya punya dua pilihan. Pertama, menerima nasib dan terpuruk dalam kesedihan. Kedua, bangkit, melawan, dan menunjukkan bahwa ia bisa berdiri meski tanpa Raka. Nadia mengepalkan tangannya. Kalau ini hadiah ulang tahunku, maka aku akan kembalikan dengan hadiah yang lebih besar. Kebebasan. Ia membuka laptop, mulai mencari informasi tentang prosedur perceraian resmi. Ia ingin dirinya yang mengajukan, bukan hanya Jeti korban pasif. Ia ingin menunjukkan pada Raka bahwa ia bukan perempuan lemah. Vira keluar dari kamar, membawa boneka kecilnya. Bunda, kok belum tidur? Nadia tersenyum samar, meski matanya masih sembab. Bunda lagi cari jalan supaya kita bisa hidup lebih baik. Sayang, Vira memeluk ibunya erat. Aku percaya Bunda. Kata-kata itu seperti suntikan tenaga baru bagi Nadia. Saat Nadia kembali menatap cermin di kamar, ia berbicara pelan pada bayangannya sendiri. Aku bukan perempuan yang kalah. Aku bukan perempuan yang pantas ditinggalkan tanpa alasan. Aku masih punya Vira. Dan aku akan bangun dunia baru untuknya. Raka boleh pergi, tapi aku tidak akan hancur. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya air mata luka, ada semangat kecil yang mulai tumbuh di baliknya. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Nadia harus menelan tatapan iba tetangga yang mulai berbisik-bisik soal rumah tangganya. Vira pun beberapa kali pulang dari sekolah dengan mata sembab. Katanya diejek teman-temannya karena ayahnya kabur dengan wanita lain. Namun bukannya makin terpuruk. Setiap ejekan itu justru menyalakan api tekad dalam diri Nadia. Kalau aku diam saja, luka ini akan menggerogoti hidupku. Aku harus berdiri. Demi Vira, demi harga diriku sendiri. Ia mulai mengurus dokumen ke pengadilan agama. Saat pertama kali mendatangi gedung itu, tubuhnya gemetar, tangan berkeringat dingin. Tapi ia melangkah juga, menggenggam erat map berisi surat-surat di meja pendaftaran. Seorang petugas menatapnya penuh simpati. Ibu sudah yakin? Nadia menatap lurus. Ya, saya ingin ajukan gugatan cerai. Bukan hanya menerima, saya ingin mengakhirinya dengan kepala tegak. Malamnya, ketika ia dan Vira makan bersama, Nadia bercerita, Bunda sudah ajukan perceraian. Artinya kita akan benar-benar hidup berdua. Tidak ada lagi ayah di rumah. Vira diam lama, lalu mengangguk pelan. Kalau itu bikin Bunda nggak nangis lagi, aku setuju. Jawaban itu menusuk hati Nadia, tapi juga menguatkan langkahnya. Hari sidang tiba, ruangan dingin dengan kursi-kursi kayu tua itu dipenuhi aroma kertas dan ketegangan. Nadia duduk dengan jilbab sederhana. Wajahnya tegar meski hatinya bergejolak. Raka masuk dengan kemeja putih rapi. Di belakangnya, Melati duduk, menatap dengan senyum tipis penuh kemenangan. Ketika hakim bertanya, apakah benar Ibu Nadia yang mengajukan perceraian? Suara Nadia bergetar sedikit, tapi ia angkat dagu. Benar, Yang Mulia, saya ingin berpisah. Bukan hanya karena ia meninggalkan saya, tapi karena saya ingin menghentikan rasa sakit ini. Raka menoleh, alisnya berkerut. Jeti kamu yang mau cerai, padahal aku sudah kasih jalan dengan surat itu. Nadia menatap matanya tajam. Itu bukan hadiah, itu penghinaan. Jeti, biar aku yang mengembalikan dengan keputusan resmi. Kita selesai. Ruangan mendadak hening. Hakim mengetuk palu. Sidang berlanjut, tapi di hati Nadia, ia merasa sudah menang. Beberapa bulan kemudian, putusan resmi keluar. Nadia dan Raka resmi bercerai. Hari itu, Nadia menggenggam erat tangan Vira saat keluar dari gedung pengadilan. Udara siang Jakarta yang panas terasa berbeda, seakan ada beban besar yang terangkat. Vira menatap ibunya. Jeti, mulai sekarang cuma kita berdua ya, Bun. Nadia tersenyum lembut. Ya, sayang, tapi itu bukan berarti kita sendirian. Kita punya satu sama lain. Itu sudah cukup. Hari-hari baru memang tidak mudah. Nadia harus bekerja lebih keras,
mengambil pekerjaan tambahan sebagai penjahit di rumah sambil tetap mengurus Vira. Tapi perlahan, mereka mulai menemukan ritme baru. Kue ulang tahun berikutnya jauh lebih sederhana. Hanya bolu coklat kecil yang Nadia buat sendiri dengan lilin angka 33. Tapi kali ini, suasana penuh tawa. Selamat ulang tahun, Bunda. Vira meniup lilin bersama ibunya. Hadiahku bukan cuma gambar, tapi aku janji jadi anak pintar dan kuat buat Bunda. Nadia memeluknya erat. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan air mata luka melainkan haru dan syukur. Setahun setelah perpisahan itu, Nadia berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat lebih matang. Tatapannya lebih kokoh. Ia sadar, hadiah terbaik yang pernah ia terima bukan dari suaminya, bukan dari benda apapun melainkan dari dirinya sendiri. Keberanian untuk bangkit. Di ruang tamu, Vira tengah belajar sambil bersenandung kecil. Nadia tersenyum. Terima kasih, Raka. Kamu memang memberi hadiah pahit di ulang tahunku. Tapi dari kepahitan itu, aku menemukan hadiah sejati. Kebebasan, harga diri, dan cinta tanpa syarat dari anakku. Ia mematikan lampu ruang tamu, melangkah ke kamar dengan hati lebih tenang. Hidup barunya baru saja dimulai. Dan itulah kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.